Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Lestari dengan NPM 2040704006. Saya berasal dari lokal A1 S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian dan pencegahan infeksi. Pencegahan dan pengendalian infeksi. Infeksi merupakan penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen dan bersifat sangat dinamis. Mikroba sebagai makhluk hidup tentunya ingin bertahan hidup dengan cara berkembang biak pada suatu reservoir yang cocok dan mampu mencari reservoir baru dengan cara berpindah atau menyebar. Penyakit infeksi adalah penyakit yang nyata secara klinik, yaitu tanda-tanda dan gejala medis, karakteristik penyakit yang terjadi akibat dari infeksi, keberadaan dan pertumbuhan agen biologik patogenik pada organisme host individu, penyebarannya melalui mikroba patogen ini tentunya sangat merugikan bagi orang-orang yang dalam kondisi sehat dan lebih-lebih bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit atau penderita. Orang yang sehat akan menjadi sakit dan orang yang sedang sakit dan dalam proses asuhan keperawatan di rumah sakit akan memperoleh tambahan beban penderita dari penyebaran mikroba patogen ini. Jadi dalam hal tertentu penyakit infeksi dapat berlangsung sepanjang waktu. Patogen infeksi meliputi virus, bakteri, protozoa, parasit multiseluler, dan protein yang menyimpang yang dikenal sebagai virion. Selanjutnya, rantai infeksi. Yang pertama ada agen infeksi, yaitu mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi. Pada manusia, agen infeksi dapat berupa bakteri, virus, jamur, dan parasit. Ada 3 faktor pada agen penyebab yang mempengaruhi terjadinya infeksi, yaitu patogenesis, virulensi, dan jumlah. Yang kedua ada reservoir atau tempat di mana agen infeksi dapat hidup, tumbuh, dan berkembang biak. Reservoir yang paling umum adalah manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, tanah, air, dan bahan-bahan organik lainnya. Yang ketiga, pintu keluar, di mana jalan dari mana agen infeksi meninggalkan reservoir. Pintu keluar meliputi saluran pernapasan, pencernaan, saluran kemih dan kelamin, kulit, dan membran mukosa. Selanjutnya, pintu masuk, tempat di mana agen infeksi memasuki pejamu. Pintu masuk bisa melalui saluran pernapasan, pencernaan, saluran kemih dan kelamin, selaput lendir, serta kulit yang tidak utuh atau sedang luka. Yang terakhir ada pejamu, di mana orang yang tidak memiliki daya tahan tubuh yang cukup untuk melawan agen infeksi serta mencegah terjadinya infeksi atau penyakit. Faktor yang khusus dapat mempengaruhi adalah umur, status gizi, imunisasi, penyakit kronis, luka bakar yang luas, trauma atau pembedahan, pengobatan dengan imunosupresan, dan faktor lain yang mungkin berpengaruh adalah jenis kelamin, ras dan etnis tertentu, status ekonomi, gaya hidup, pekerjaan. Selanjutnya ada asepsis, di mana teknik ini adalah untuk mempertahankan klien bebas dari mikroorganisme. Teknik ini merupakan upaya mencegah pemindahan mikroorganisme, mencegah, mengawal, dan mengurangi infeksi atau jangkitan silang. Ada 2 tekniknya, yaitu yang pertama asepsis medikal atau teknik bersih. Aseptik medis adalah teknik atau prosedur yang dilakukan untuk mengurangi jumlah mikroorganisme di suatu objek
serta menurunkan kemungkinan penyebaran dari mikroorganisme tersebut. Contohnya aseptik medis, yaitu mencuci tangan, mengganti lien di tempat tidur, dan menggunakan cangkir untuk obat. Yang kedua, asepsis surgisal, yaitu aseptik bedah atau teknik steril, termasuk prosedur yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme dari suatu daerah atau objek. Setelah suatu objek menjadi tidak steril atau tidak bersih, objek tersebut terkontaminasi pada septik medis. Suatu area atau objek dinyatakan terkontaminasi jika area atau objek tersebut mengandung atau diduga mengandung patogen. Misalnya, bedepan yang sudah dipakai, lantai, dan kasa yang basah merupakan contoh objek yang terkontaminasi. Selanjutnya ada transmisi mikroorganisme. Yang pertama, transmisi langsung, yaitu penularan langsung oleh mikroba patogen ke pintu masuk yang sesuai dari pejamu. Contohnya adalah adanya sentuhan, gigitan, ciuman, atau adanya droplet nuclei saat bersin, batuk, berbicara, atau saat transfusi darah dengan darah yang terkontaminasi mikroba patogen. Yang kedua, transmisi tidak langsung. Penularan mikroba patogen yang memerlukan adanya media perantara, baik berupa barang atau bahan, air, udara, makanan atau minuman, maupun vektor. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.